Pernah merasa hidup selalu kebagian yang terakhir? Baju sisa kakak, mainan bekas kakak, bahkan mimpi pun sering harus ditunda. Kalau iya, mungkin kamu adalah anak kedua. Dan dengarkan baik-baik, justru dari situlah banyak orang besar lahir. Anak kedua tumbuh dengan kata yang sederhana tapi berat, sisa. Baju yang dipakai bukan yang pertama dicoba, tapi yang sudah pas di badan kakaknya. Mainan yang dimainkan bukan yang baru dari toko, tapi yang sudah pernah rusak, pernah dibuang, lalu diperbaiki. Sejak kecil, anak kedua belajar satu hal pahit, hidup tidak selalu adil, dan tidak semua keinginan langsung terpenuhi. Bukan berarti orang tua tidak sayang. Bukan berarti anak kedua tidak penting. Tapi keadaan mengajarkan satu pelajaran mahal. Kalau ingin lebih, harus berusaha lebih. Anak kedua jarang menuntut. Ia terbiasa mengalah. Terbiasa menunggu. Terbiasa menahan rasa ingin. Dan tanpa sadar, itulah latihan mental paling keras dalam hidup. Saat anak lain berharap diberi, anak kedua mulai berpikir, kalau aku ingin punya, aku harus bekerja. Kalau aku ingin berbeda, aku harus berjuang. Anak kedua tumbuh dengan mimpi yang tidak banyak diucapkan, tapi disimpan rapat di dalam hati. Mimpi untuk suatu hari punya barang dari hasil jerih payah sendiri. Mimpi untuk membuktikan bahwa hidupnya bukan sekadar lanjutan dari kakaknya. Di sekolah, anak kedua sering bukan yang paling menonjol. Namun ia pengamat yang cermat. Ia belajar dari keberhasilan dan kegagalan kakaknya. Ia tidak perlu jatuh di lubang yang sama, karena ia sudah melihat contohnya. Itulah keunggulan anak kedua. Ia belajar lebih cepat, tapi jarang pamer. Ia bekerja lebih keras, tapi sering diam. Saat dewasa, anak kedua tidak mudah silau. Ia tahu rasanya tidak punya. Ia tahu rasanya menunggu. Maka ketika ia menghasilkan, ia lebih menghargai setiap proses. Kesuksesan anak kedua tidak datang tiba-tiba. Ia datang dari rasa ingin yang lama terpendam. Dari kelelahan yang tidak banyak diceritakan. Dari tekad untuk tidak selamanya hidup dengan sisa. Dan ketika anak kedua akhirnya berhasil, rumah yang ia bangun adalah hasil keringatnya sendiri. Barang yang ia miliki adalah bukti perjuangannya. Kesuksesannya bukan warisan, tapi hasil kerja keras. Anak kedua mungkin tumbuh dari kekurangan, tapi justru karena itulah ia tahu cara bertahan, cara bangkit, dan cara menang. Kalau kamu anak kedua dan hari ini masih merasa tertinggal, ingat satu hal, hidupmu belum selesai. Teruslah bermimpi, teruslah berjuang, karena kesuksesan terbesarmu belum datang. Dan saat itu tiba, semuanya akan terasa lebih bermakna, karena kamu membangunnya sendiri.